Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai Executive Information Systems dari Bank Mandiri. Saya Ilham Faiz Ramadan, NRP 131. Saya Muhammad Ikram Farisi, NRP 91. Saya Novel Biasa, NRP 108. Saya Muhammad Hafiz, NRP 116. Ya, jadi ini adalah outline dari presentasi kami. Untuk poin yang pertama terkait Executive Information System atau EIS sendiri. Nah, di sini EIS sendiri itu merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang dirancang dengan tujuan menyediakan informasi internal dan eksternal yang mudah diakses dan relevan dengan kegiatan-kegiatan manajemen organisasi perusahaan bagi eksekutif. EIS juga sering disebut sebagai sistem pendukung eksekutif. Penerapan EIS di organisasi atau perusahaan diharapkan mampu untuk membantu pekerjaan eksekutif dalam mengambil keputusan yang tepat bagi organisasi. Selanjutnya. Selanjutnya, sejarah Bank Mandiri. Bank Mandiri sendiri itu didirikan pada 2 Oktober 1908 sebagai bagian dari program restrukturisasi bank pemerintahan Indonesia. Awalnya, terdapat 4 bank pemerintah yang akan dimerger menjadi Bank Mandiri. 4 bank tersebut yaitu Bank Bumi Daya, Bank Nagang Negara, Bank Eksim, dan Bank Bampindo. Sampai hari ini, Bank Mandiri terus memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Salah satu kontribusinya yaitu keberhasilan Bank Mandiri dalam implementasi sistem teknologi baru. Contohnya infrastruktur IT Bank Mandiri yang dapat memberikan layanan straight through processing dan interface tunggal pada seluruh nasabah. Bank Mandiri juga dapat menerapkan EIS. Selain itu, Bank Mandiri memiliki visi untuk menjadi partner finansial pilihan utama Anda dan misi menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Next. Ya, ini alasan Bank Mandiri mengimplementasikan EIS. Jadi, yang pertama itu dengan banyaknya aset yang dimiliki oleh Bank Mandiri. Menurut paper yang kelompok kami baca, aset Bank Mandiri sendiri itu sudah mencapai angka 319 triliun dan terus bertumbuh. Kemudian memiliki 21.000 karyawan yang tersebar pada 1.000 kantor di dalam negeri dan juga 6 kantor di luar negeri. Kemudian eksekutif Bank Mandiri sendiri memerlukan suatu sistem yang dapat menyediakan informasi mengenai kinerja keseluruhan perusahaan untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian tujuan lainnya ialah untuk menghasilkan target informasi yang selalu up to date untuk meningkatkan performa dari perusahaan untuk mendukung penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, tepat waktu, dan konsisten. Kemudian nantinya dengan EIS ini, eksekutif Bank Mandiri dapat mencapai visi dan misi perusahaan serta menerapkan good corporate governance yang sebelumnya Asia Money Magazine itu memberikan penghargaan Corporate Governance Award untuk kategori Best Overall for Corporate Governance in Indonesia and Best for Disclosure and Transparency untuk Bank Mandiri. Next. Dalam urusan operasionalnya, Bank Mandiri membutuhkan yaitu timeless atau data harus tersedia pada waktunya untuk mengantisipasi perubahan bisnis yang cepat. Kemudian usability, yaitu data harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada correctness, yaitu ketepatan data untuk digunakannya. Untuk meminimalisir kesalahan pengetikan atau typing error. Kemudian data itu harus precision, yaitu bahwa data tetap lengkap dan sesuai, atau tidak ada yang hilang dan berubah. Kemudian lack of ambiguity, yaitu kesamaan persepsi atas data yang diperlukan untuk menghindari misinterpretasi. Ya, selanjutnya terkait identifikasi informasi yang digunakan Bank Mandiri.
Di sini untuk informasinya sendiri, menurut kelompok kami, ACE yang ada dalam Bank Mandiri sendiri itu memiliki data-data perusahaan seperti laporan likuiditas unit usaha, laporan produktivitas usaha, laporan efisiensi bank, lalu laporan finansial, dan yang terakhir itu laporan pengembangan dana pihak ketiga. Nah, untuk laporan-laporan tersebut itu nantinya akan divisualisasikan dalam bentuk grafik atau chart untuk membantu top level manajemen dalam melakukan pengamatan keputusan. Next. Selanjutnya pihak berwenang yang mengakses AIS. Pihak berwenang di sini yang dimaksud adalah pihak-pihak yang dapat menggunakan AIS. Jika terjadi kendala, maka AIS dapat digunakan pihak berwenang lainnya yang di bawah pihak berwenang pertama. Pihak berwenang tersebut yang kami temukan yaitu yang pertama itu Direktur Utama, yaitu CEO Bank Mandiri. Lalu kedua, Direktur Informasi Teknologi, yaitu CEO Bank Mandiri. Dan terakhir itu sponsor operasional yang bekerja sama dengan Bank Mandiri. Sehingga sistem informasi eksekutif ini khusus digunakan manajemen top level bank paling atas dengan sistem informasi yang digunakan bagian taktis dan operasional. Dimana jika pihak eksekutif bagian atas itu digunakan untuk menentukan target jangka panjang ataupun target jangka pendek yang untuk mengatasi permasalahan yang mendesak atau urgent. Next. Nah, kemudian selanjutnya kapabilitas sistem AIS dari Bank Mandiri sendiri, yaitu yang pertama dapat menghadirkan informasi dalam bentuk grafik, tabel, untuk mempermudah visualisasi terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh top level manajemen. Kemudian dapat mengakses informasi Bank Mandiri yang dapat digunakan untuk menentukan strategi perusahaan depannya. Kemudian menyediakan tool-tool untuk memilih, menyaring, meringkas, dan melacak informasi penting. Kemudian dapat menyediakan report seperti report status, report permintaan khusus, dan lain-lainnya. Kemudian memiliki data yang lengkap dan dapat memberikan gambaran bisnis yang lebih baik. Terdapat komponen AIS dari Bank Mandiri yang terdiri atas hardware dan software. Komponen yang digunakan yaitu DB servernya, Oracle, kemudian IBM Datastage sebagai engine ETL, kemudian ada OLAP Cube atau MOLAP, kemudian front end-nya menggunakan SAP Excelsius dan SAP BOWB. Untuk yang terakhir yaitu elemen pendukung dari AIS Bank Mandiri. Nah, di sini elemen pendukungnya itu ada beberapa. Yang pertama adalah sponsor atau pelopor pembuatan AIS yang baru dari sistem yang lama, sehingga dapat mengumpulkan data sesuai dengan kebutuhan dari Bank Mandiri. Lalu ada user dari AIS itu sendiri yang tadi sudah disebutkan, yaitu CEO, CIO, dan bagian pihak ketiga. Lalu ada developer pengembangan AIS sistemnya sendiri yang menyesuaikan dengan kebutuhan Bank Mandiri, dan juga pengembangannya telah dilakukan untuk memperbaiki sistem. Lalu ada data yang digunakan pada AIS ini sendiri, dan untuk vendornya sendiri itu ada pihak outsource yang melakukan pengembangan sistem, juga sebagai penyedia database. Ya, berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam menyelesaikan tugas ini, dan juga sebagai referensi untuk diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena referensi yang kami temukan juga terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.